Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Udrianto. Saya mahasiswa dari Universitas Mataram. Dan program studi PPKN akan memberikan sedikit penjelasan tentang mengenai penelitian kualitatif itu sendiri. Di mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen atau kunci dari penelitian kualitatif itu sendiri. Nah, perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah peneliti berangkat dari data, manfaat, teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori itu sendiri. Nah, jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain yang dilakukan secara holistik dan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Sedangkan kalau kita berbicara tentang penelitian kuantitatif itu sendiri, kita berbicara tentang data, angka, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara perumusan judul yang baik dan benar itu sendiri. Nah, sebelum kita akan membahas mengenai perumusan masalah judul yang baik dan benar itu sendiri, kita harus tahu apa itu judul. Nah, judul dalam suatu penelitian itu adalah permasalahan atau variabel yang akan dibahas, atau judul itu merupakan suatu perincian atau penjabaran dari topik yang ingin kita bahas. Nah, judul lebih spesifik dan sering telah menyiratkan dari buku itu sendiri, baik dari dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Identitas atau cerminan dari jiwa seluruh karya tulis itu sendiri. Nah, setelah memberikan seluruh cerminan dari judul itu sendiri, ada beberapa unsur yang harus kita penuhi dalam judul tersebut. Yang pertama, ada sifat dan jenis penelitian itu sendiri. Nah, dalam sifat dan jenis penelitian itu sendiri, kita bisa membedakan apakah penelitian itu bersifat kualitatif atau kuantitatif. Nah, yang kedua, objek penelitiannya. Objek penelitiannya itu kita di sini berbicara mengenai dari penelitian kualitatif, kita berbicara mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat. Nah, yang ketiga itu subjek penelitian. Nah, dalam subjek penelitian ini siapa saja yang terlibat atau yang menjadi berperan dalam terlibat dalam penelitian kualitatif itu sendiri. Nah, yang keempat ada tempat atau lokasi atau daerah penelitian itu sendiri, di mana contohnya seperti daerah Gunung Sari, Kekait, Puncak, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tahun. Tahun gimana? Dalam penelitian kualitatif perlu kita menjabarkan tahun berapa kita melakukan suatu penelitian yang telah kita lakukan itu sendiri. Nah, selanjutnya apakah harus memenuhi 5 unsur itu tersebut? Tidak, boleh kurang dari 5, seperti 4 unsur atau 3 unsur itu sendiri, di mana unsur yang pokok atau yang harus ada dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif yang pertama yaitu adalah subjek yang ingin diteliti, terus objek yang harus diteliti, yang ketiga yaitu tempat atau lokasi mana yang ingin diteliti. Kemudian, syarat-syarat judul yang baik dalam penelitian kualitatif yang pertama harus berbentuk frasa atau dapat bisa dirasakan atau ditafsirkan dalam bentuk kata-kata yang mudah dipahami. Yang kedua, tanpa ada singkatan atau akronim atau singkatan kata-kata seperti gue, gwe, gue, apalah dan sebagainya. Terus yang ketiga, awal kata harus kapital kecuali preposisi dan konjungsi. Yang selanjutnya tanpa tanda baca di akhir judul. Terus yang selanjutnya itu menarik. Jadi judul itu harus menarik peminat untuk membacanya. Terus yang keempat, yang selanjutnya itu bersifat logis. Jadi judul itu harus bersifat logis, tidak seperti manga, manhwa, komik dan sebagainya yang bersifat tidak logis. Jadi dalam penelitian itu judul haruslah bersifat logis. Terus yang terakhir yaitu sesuai dengan isi. Jadi judul harus sesuai dengan isi yang ingin dibahas. Jangan judulnya nanti tentang tentang faktor-faktor politik, tapi pembahasannya tentang pendidikan. Jadi itu sama sekali tidak menyambung.
Nah, misalnya contoh lain dari judul penelitian kualitatif itu sendiri seperti faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Kabupaten Lombok Barat tahun 2014. Nah, di situ kan judulnya sudah lengkap pas gitu kan. Ada subjeknya, sifatnya, objeknya, lokasinya, dan tahunnya. Nah, di situ kita meneliti dua variabel, di mana ada variabel masalah dan ada variabel harapannya. Bolehkah kita meneliti lebih dari dua variabel? Tentu saja boleh. Contohnya, gambaran jenis pekerjaan, tingkat usia, prioritas, dan latar belakang pendidikan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2014. Jadi kita di sini akan menjabarkan mengenai gambaran jenis pekerjaan, tingkat usia, prioritas, dan latar belakang. Jadi kita ada membahas 4 variabel pada subjeknya, yaitu ibu hamil. Kita merumuskan judul, tidak terlepas juga kita akan merumuskan pada bagian bab 1, di mana pada bagian bab 1 ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan sebagainya. Nah, sebelum saya akan membahas itu, saya terlebih dahulu akan membahas apa sih itu latar belakang. Nah, di mana latar belakang masalah terdapat pada bagian awal sebuah tulisan ilmiah. Nah, latar belakang terdiri dari ulasan-ulasan tentang kesenjangan yang terdiri di lapangan dan uraian yang menerangkan perlunya dilakukan penelitian terhadap sesuatu masalah yang pada latar belakang penulis menerangkan ulasan kepada suatu permasalahan yang harus diangkat sebagai bahan yang harus diteliti. Nah, itulah suatu disebut latar belakang. Jadi dalam latar belakang itu berisi ulasan tentang mengenai permasalahan yang terjadi yang akan diangkat menjadi suatu penelitian. Nah, dalam judul penelitian itu sendiri, latar belakang harus bisa menjawab pertanyaan dari setiap judul penelitian itu sendiri. Yang diangkat yakni mampu menerangkan secara rinci permasalahan dengan kata yang lebih baik. Jadi dari kita membaca latar belakang itu sendiri, kita sudah tahu problem permasalahannya secara ringkas. Itu seperti ringkasan lah, mungkin dibilang suatu ringkasan lah secara singkatnya. Nah, bagaimana cara kita bisa merumuskan latar belakang yang baik dan benar? Yang pertama, kita harus memahami dua gaya, di mana dua variabel yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya kita harus menjawab semua pertanyaan atau pertanyaan yang berada di judul itu sendiri. Nah, yang ketiga, kita harus memiliki pola, alur, dan pokok pikiran paragraf. Jadi setiap paragraf itu memiliki alur atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Setelah kita memahami alur dan persepsinya, selanjutnya kita mulai belajar menulis dengan cara amati, tiru, dan memodifikasi. Jadi setelah kita mengamati, terus kita meniru dan kita memodifikasi apa yang harus kita tulis dalam latar belakang itu sendiri. Selanjutnya kita berbahas tentang bagaimana cara kita agar dapat merumuskan masalah pada penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif sebenarnya untuk perumusan masalahnya itu sendiri lebih baik merumuskan masalah terlebih dahulu daripada membuat judul, karena itu akan lebih memudahkan Anda dalam meneliti. Tapi tidak ada salahnya jika Anda sudah menemukan judul baru membuat rumusan masalah. Nah, dalam membuat rumusan masalah kita tidak lepas dari pertanyaan dari 5W plus 1H. Nah, dari 5W plus 1H itu sendiri kita bisa mengembangkan berbagai macam pertanyaan atau rumusan masalah apa yang sebenarnya terjadi. Begitulah serangkaian dari penelitian kualitatif mengenai bab 1. Nah, selanjutnya kita akan meneliti ke bab 2, di mana di bab 2 ini ada bagian kajian pustaka, hipotesis, dan teori. Nah, di situ. Nah, di mana kita akan membahas yang pertama itu kajian pustaka. Nah, di mana kajian pustaka menjelaskan laporan tentang apa yang telah ditemukan oleh peneliti lain atau membahas masalah penelitian kajian penting yang berkaitan dengan masalah yang Anda bahas. Nah, biasanya dibahas sebagai subtopik yang lebih rinci agar lebih mudah dibaca. Bagian yang kurang penting biasanya dibahas secara singkat, atau bagian yang tidak berkaitan dengan penelitian itu sendiri hanya dibahas sekedar sekilas saja.
Bila ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan masalah penelitian, maka kajian pustaka ditulis dengan aspek penulisan yang sesuai dengan kaidah-kaidah aturan dalam masing-masing instruksi, seperti kaidah-kaidah penulisan dalam karya tulis ilmiah itu sendiri. Dan di mana kajian pustaka merupakan kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, di mana kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah atau metode penelitian. Chopper dalam Caswell mengumumkan bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan, yakni di mana mengkonfirmasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu atau penelitian terdahulu itu sendiri. Nah, menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya dapat memperkuat apa yang ingin kita teliti itu sendiri. Ya, dalam istilah kajian pustaka yang telah diidentifikasi tadi, ada beberapa pandangan menurut beberapa ahli yang mengkaji istilah-istilah tersebut, seperti menurut Bucks and Barr dan Scarlett pada dalam Sings tahun 2006, dokter yang mengkomponen harus mengikuti perkembangan terbaru penemuan di bidang kedokteran. Jelas, mahasiswa cermat pendidikan, pekerja riset, dan penyidik harus menjadi akrab dengan lokasi dan penggunaan sumber-sumber informasi di suatu pendidikan. Nah, menurut W.R. Bork dalam Sings tahun 2006, literatur dalam bidang apapun membentuk fondasi yang sama pekerjaan di masa depan akan dibangun. Jika kita gagal untuk membangun dasar pengetahuan yang diberikan oleh tinjauan literatur, bekerja kita cenderung dengan dangkal dan akan sering naif. Nah, dengan seiring akan menduplikasi pekerjaan yang telah dilakukan baik oleh beberapa orang. Itu yang menurut Piagam V pada Sings tahun 2006 juga. Kunci gudang yang luas dari literatur yang diterbitkan dapat membuka pintu ke sumber signifikan masalah dan hipotesis jelas dan memberikan orientasi membantu untuk mengidentifikasi masalah atau latar belakang perihal prosedur dan data perbandingan untuk interpretasi hasil. Ada menjadi kreatif dan hasil, seseorang harus banyak membaca dan kritis sebagai stimulus untuk berpikir. Nah, itu merupakan suatu istilah atau kajian dari menurut beberapa pakar ahli yang diungkapkan mengenai daftar kajian pustaka itu sendiri. Nah, apa tujuan dari kita membuat kajian pustaka itu sendiri? Nah, tujuan utamanya dari membuat kajian pustaka itu sendiri yang pertama yaitu untuk menguatkan hasil penelitian atau hal yang kita teliti. Yang kedua, untuk mengulas kembali hasil penelitian yang terdahulu atau yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Nah, apa saja isi dari kajian pustaka dalam penelitian itu sendiri? Yang pertama, isi dari kajian pustaka itu sendiri berisi mengenai ulasan atau mengenai bagaimana peneliti membaca hasil penelitian terdahulu yang bersifat mutlak yang harus dilakukan sebagai pedoman untuk melakukan riset yang sesuai dengan apa yang telah dijabarkan sesuai judulnya, di mana dalam menentukan kajian pustaka itu sendiri di mana di dalam kajian pustaka itu sendiri harus sesuai dengan apa yang menjadi judulnya. Jadi tidak semena-mena mengatakan bahwa Anda ingin meneliti ke bidang kedokteran tapi Anda mengajinya kajian pustakanya di bidang hukum. Jadi itu sangatlah tidak benar atau disalahkan. Jadi dalam kajian pustaka itu sendiri berisi mengenai tentang teori-teori, konsep-konsep atau generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori sebagai penelitian yang akan dilakukan. Nah, bagaimana kedudukan teori dalam penelitian itu sendiri? Nah, di mana landasan teori menjadi dasar yang kokoh dalam penelitian dan menjadi ciri bahwa penelitian itu merupakan cara yang ilmiah dalam mendapatkan suatu data. Nah,
Tidak mungkin melakukan penelitian tanpa teori dan tidak mungkin mengembangkan suatu teori tanpa penelitian itu sendiri. Nah, teori menyediakan konsep-konsep yang saling berhubungan, asumsi-asumsi dasar yang bisa digunakan untuk membantu dalam mengarahkan pertanyaan peneliti yang dapat diajukan dan membantu dalam memberikan makna terhadap data. Jadi, singkatnya, kedudukan teori dalam penelitian itu sendiri sebagai pembantu atau sebagai penguat dalam penelitian terhadap deskriptif atau lebih memfokuskan pada analisa data dan rekomendasi. Teori juga sebagai alat bantu dan menafsirkan data itu sendiri. Selanjutnya, apa sih penelitian terdahulu yang relevan itu sendiri? Penelitian terdahulu yang relevan sendiri itu adalah permasalahan terhadap bahasan. Peneliti berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu atau penelitian sudah lampau atau yang pernah terjadi yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian pada masa ini atau pada saat ini. Nah, selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penulisan penelitian ilmiah, maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menegaskan posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian yang Anda lakukan itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran, di mana dalam kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Jadi kerangka berpikir itu menjelaskan mengenai bagaimana tata cara proses pelaksanaan atau bagaimana rekayasa atau drama yang terjadi dalam suatu penelitian tersebut. Nah, apakah sama kerangka berpikir penelitian kualitatif dengan kuantitatif? Tentu saja sama saja kerangka berpikir dari kualitatif dengan kuantitatif, cuma bedanya dari jenis data atau judul yang ingin dibahas, itu saja. Nah, apakah banyak sekali nama lain dari kerangka berpikir itu sendiri, di mana kerangka berpikir itu sendiri memiliki namanya seperti kerangka konsep, kerangka teoritis atau model teoritis, itu sama saja. Jadi kerangka pemikiran atau kerangka berpikir itu sendiri merupakan suatu alur atau proses yang dijabarkan melalui data, skema, data atau tabel biasanya yang digunakan dalam memberikan alur dalam suatu penelitian itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai pendekatan penelitian itu sendiri. Nah, pendekatan penelitian itu merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana cara melakukan riset dan bagaimana penelitian itu akan dilakukan. Contoh, misalnya dalam penelitian kualitatif itu sendiri, contoh kesenjangan antara masyarakat dusun wadon dengan dusun kekait. Nah, di situ bagaimana peneliti bagaimana cara peneliti melakukan riset atau pengambilan data untuk melakukan penelitian, dan bagaimana penelitian yang dilakukan. Nah, di mana penelitian yang akan dilakukan pasti akan mengambil data dari Dukcapil itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis penelitian. Nah, di mana dalam jenis-jenis penelitian ini adalah suatu usaha secara sistematis terkait kegiatan pengembangan serta menemukan pengetahuan yang benar dengan adanya penyertaan contoh. Ya, jadi ada beberapa jenis penelitian yang banyak dikembangkan dari penelitian kualitatif itu sendiri, dikembangkan menjadi banyak lah ya. Nah, yang diantaranya yang pertama eksperimen, di mana penelitian eksperimen adalah jenis penelitian percobaan yang berupaya mengisolasi serta kontrol di masing-masing situasi yang sesuai dengan situasi yang hendak diteliti, lalu mengamati pada efek maupun pengaruh saat PT conditional stance atau memanipulasi kondisi tersebut. Ya, yang kedua deskriptif. Penelitian deskriptif adalah sebuah metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang ada yang masih terjadi sampai saat sekarang atau waktu yang lalu. Jenis penelitian ini berbeda dengan eksperimen sebab tidak melakukan perubahan terhadap variabel bebas, mendeskripsikan atau situasi ala kadarnya saja. Nah, yang ketiga itu
korelasional kalau tidak salah. Ini dimana jenis penelitian korelasi ialah sebuah penelitian yang meliputi kegiatan pengumpulan data, memilih dan menentukan antara hubungan serta tingkat hubungan dan variabel maupun lebih. Keberadaan hubungan serta tingkat variabel sangatlah penting sebab dengan mengetahui lebih lanjut mengenai tingkat hubungan yang ada, peneliti bisa memasukkannya sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada penelitian simulasi. Penelitian simulasi adalah jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk mencari suatu gambaran lewat suatu sistem dengan skala kecil maupun sederhana, yang mana pada sistem tersebut akan diterapkan manipulasi atau pengendalian untuk mendapatkan pengaruhnya. Terus penelitian evaluasi, di mana penelitian evaluasi adalah suatu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk mengecek proses berlangsungnya sebuah logo dan juga di waktu yang sama menerangkan fakta-fakta yang sifatnya kompleks, menyeluruh dan termasuk pada program itu sendiri. Ya, yang selanjutnya ada survei. Penelitian survei dilakukan guna untuk mengoleksi informasi maupun data mengenai populasi yang besar dengan memakai sampel yang relatif kecil seperti quick count. Terus yang kedua studi kasus. Studi kasus adalah penggalian secara mendalam sistem berita, contohnya acara, aktivitas, proses atau individu yang sesuai didasarkan pada pengoleksian data yang luas secukupnya lah, atau luas. Studi kasus meliputi investigasi kasus yang bisa dikaitkan dengan intensitas maupun objek studi yang dipisah dalam terbatas dalam perihal tempat, waktu maupun batas-batas fisik itu sendiri. Yang selanjutnya ada teori dasar. Teori dasar adalah suatu pendekatan yang memastikan peneliti guna menemukan serta mengembangkan teori yang relevan dengan studi fenomena yang terjadi. Terus yang selanjutnya ada entografi. Entografi adalah kegiatan analisis secara mendalam dalam kelompok sosial pada umumnya, melakukan pengumpulan data, observasi, wawancara, serta dokumen. Jenis penelitian ini membangun karakter, tingkah laku, serta kepercayaan dari suatu kelompok dari masa ke masa. Nah, ada selanjutnya ada kultural. Jenis penelitian kultural atau budaya adalah suatu penelitian yang diaplikasikan terhadap objek berbentuk unsur maupun fenomena-fenomena budaya dengan memakai perangkat metodologis yang terdapat pada ilmu pengetahuan budaya itu sendiri. Nah, itu beberapa dari jenis-jenis penelitian itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai objek penelitian dan subjek penelitian. Nah, di mana objek penelitian adalah suatu atribut dari orang atau objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi apa yang ingin diteliti dari orang itu sendiri akan ditarik dan dia akan diteliti dan akan ditarik suatu kesimpulannya. Sedangkan subjek penelitian adalah tempat di mana data untuk variabel penelitian itu diperoleh itu sendiri. Jadi contohnya subjek dalam penelitian itu seperti saya ambil contoh dari penelitian tindakan kelas itu sendiri, di mana subjek penelitian kelas itu sendiri misalnya seperti program model pembelajarannya itu sendiri. Misalnya model pembelajaran kita menggunakan model problem basic learning. Nah, problem basic learning ini sendiri akan menjadi subjek kita untuk meneliti. Sedangkan objeknya, apa yang jadi objek kita meneliti, yaitu siswa. Apa yang akan dihasilkan oleh siswa itu sendiri, yaitu hasil belajar yang akan dia hasilkan. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.